Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Dulu juara kelas, sekarang cuma tukang pel. Malu-maluin alma mater loh. Kalimat itu teriak kencang banget di tengah riuhnya suasana reuni SMA kami semalam. Semua mata langsung tertuju ke arahku, menatap remeh seragam biru lusuh yang aku pakai. Si ketua kelas sombong itu sengaja menumpahkan minuman ke dadaku, sampai seragamku basah kuyup. Dia bahkan tega menyuruhku berlutut buat bersihin sepatunya di depan teman-teman yang lain. Rasanya dadaku sesak banget, menahan emosi yang nyaris meledak karena dihina serendah itu. Mereka nggak tahu kalau di balik seragam OB ini, aku adalah pemilik perusahaan tempat mereka mencari nafkah. Tunggu saja, sebentar lagi senyum remehkan itu bakal berubah jadi tangisan minta ampun. Jujur ya, sebenarnya aku malas banget harus pakai seragam biru dongker yang bahannya agak kasar dan panas ini. Nama di dadaku tertulis Rian, lengkap dengan ID card OB yang sengaja dibuat agak kusam, biar kelihatan meyakinkan. Aku cuma mau mastiin laporan soal manajemen di cabang ini benar-benar bersih. Makanya aku rela nyamar jadi cleaning service di acara reuni SMA angkatanku sendiri, yang kebetulan diadakan di ballroom gedung milikku. Sambil megang tongkat pel, aku melihat satu persatu teman lama yang datang dengan gaya parlente. Ada yang pamer kunci mobil di meja, ada yang sibuk benerin jam tangan biar kelihatan mereknya, padahal aku tahu betul siapa yang beneran kaya dan siapa yang cuma sekedar gaya. Aku cuma bisa senyum tipis di balik masker, sesekali nunduk kalau ada yang lewat. Berusaha banget biar nggak ada yang ngenalin wajahku yang kata orang-orang mirip artis Korea ini. Tiba-tiba, sebuah sepatu pantofel mengkilap sengaja diinjakkan tepat di atas lantai yang baru saja aku pel sampai bersih. Aku mendongak, dan di sana berdiri sosok yang paling aku hindari. Si Aris, ketua kelas dulu yang sekarang menjabat jadi manajer di salah satu anak perusahaanku. Gayanya selangit, pakai jas yang agak sempit di badannya yang makin berisi, lengkap dengan seringai sombong yang dari dulu nggak pernah berubah sama sekali. Waduh, sorry banget ya Mas Obe, gak kelihatan kalau lagi ngepel. Katanya dengan nada suara yang sengaja dikerasin biar semua orang menoleh. Dia ketawa ngejek, tangannya sibuk muter-muter kunci mobil mewah yang aku tahu itu sebenarnya mobil dinas dari kantorku. Hatiku mulai agak panas, tapi aku berusaha narik napas dalam-dalam. Mencoba buat tetap profesional di tengah tatapan merendahkan dari teman-teman yang lain. Hahaha, dulu juara kelas, sekarang cuma tukang pel. Malu-maluin alma mater lo, Rian. Teriakannya itu benar-benar bikin suasana ruangan yang tadinya ramai langsung hening seketika. Aku bisa ngerasain tatapan kasihan, jijik, dan remeh dari orang-orang yang dulu sering banget nyontek tugas matematikaku. Mereka nggak tahu kalau aku sengaja datang ke sini bukan buat pamer, tapi buat bersih-bersih sampah yang ada di perusahaanku sendiri. Aris semakin menjadi-jadi. Dia jalan muterin aku sambil megang gelas jus jeruk di tangannya dengan gaya yang angkuh banget. Ah teman-teman, lihat nih, sang jenius kita ternyata pinter banget ya carinya. Pinter banget nyari debu. Teman-teman satu gengnya Aris langsung ikut tertawa terpingkal-pingkal, seolah-olah kemalanganku adalah hiburan paling lucu malam itu. Aku cuma bisa berdiri diam, meremas gegang pel dengan jari-jariku sampai memutih. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Aris sengaja menyenggol bahuku dengan keras, sampai gelas di tangannya miring dan jus jeruk itu tumpah tepat di seragamku. Cairan lengket itu meresap ke kain seragam. Rasanya dingin dan bikin badanku menggigil bukan karena suhunya, tapi karena emosi yang tertahan. Seragam kebanggaanku sebagai pekerja dikotori begitu saja hanya demi memuaskan ego seorang manajer yang gak tahu diri. Aduh, sorry banget ya Yan, tangan gue licin tadi. Lagian lo berdiri di sini mulu sih kayak patung. Ucapnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Air mataku rasanya mau jatuh, bukan karena sedih dihina,
tapi karena nggak nyangka ada orang setega ini sama teman lama yang dia pikir hidupnya lagi susah. Aku cuma bisa nunduk, ngelihat noda kuning yang makin lebar di dadaku sambil dengerin suara tawa mereka yang makin pecah. Di grup WhatsApp alumni, aku bisa bayangin betapa ramainya mereka ngetawain kejadian ini. Mungkin foto seragamku yang basah sudah tersebar di sana. Tetangga di perumahan KPR tempat aku tinggal sementara buat observasi ini pun pasti bakal tahu kalau aku cuma OB di mata teman-temanku. Aku benar-benar merasa di pojokan, seolah-olah kerja halal sebagai OB itu adalah sebuah aib yang pantas untuk dipermalukan di depan umum. Masalah makin runyam waktu Aris tiba-tiba narik keras seragamku dan nunjuk ke arah sepatunya yang katanya kena cipratan jus tadi. Bersihin sepatu gue sekarang. Lo kan dibayar buat bersih-bersih kan? Cepetan, sebelum gue laporin ke manajemen gedung ini biar lo dipecat. Ancaman itu bikin jantungku berdegup kencang. Ini benar-benar ujian kesabaran yang luar biasa berat buat aku yang sebenarnya memegang nasib karir dia di tanganku. Aku cuma bisa terdiam melihat Aris yang menyodorkan sepatu pantofelnya tepat di depan mukaku. Sementara teman-teman yang lain bukannya melerai, malah sibuk ngeluarin HP buat merekam. Rasanya harga diriku benar-benar diinjak sampai ke dasar bumi. Apalagi saat aku melihat beberapa teman wanita yang dulu sempat aku taksir, ikut berbisik-bisik sambil menutup mulut. Duh, kasihannya si Rian, padahal dulu paling pinter, kok gedenya jadi begini banget? Bisikan itu sampai ke telingaku, dan rasanya lebih sakit daripada tumpahan jus jeruk di bajuku. Ayo cepetan. Kenapa bengong? Lo mau gue panggil atasan lo sekarang juga biar lo tidur di kolong jembatan besok? Bentak Aris lagi sambil menendang kecil ujung kakiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang rasanya mau meledak. Lalu perlahan aku berlutut di depannya. Aku mengambil kain lap usam dari saku celanaku, mulai menggosok noda kecil di sepatunya dengan tangan yang sedikit bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Saat aku sibuk mengelap sepatunya, aku nggak sengaja melihat jam tangan yang dipakai Aris. Sebuah jam tangan mewah edisi terbatas yang harganya setara dengan gaji manajer selama setahun. Kecurigaanku mulai muncul. Karena aku tahu betul, standar gaji manajer cabang di perusahaanku nggak mungkin cukup buat beli jam sekelas itu. Apalagi dia baru menjabat setahun. Aku mulai mencium bau nggak beres. Mungkinkah laporan soal adanya dana gelap di cabang yang dia pimpin itu benar-benar mengalir ke kantong pribadinya? Nah, gitu dong, nurut. Namanya juga bawahan, harus tahu posisi. Ucap Aris dengan nada menghina, sambil dengan sengaja menggeser kakinya sampai aku nyaris terjungkal. Dia kemudian merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang 50.000 yang sudah lecek, lalu melemparnya ke lantai tepat di hadapanku. Nih, buat beli sabun cuci, biar seragam lo nggak bau asem banget kalau ketemu orang-orang sukses kayak kita. Lanjutnya yang disambut gelak tawa teman-teman segengnya. Aku memungut uang itu perlahan, bukan karena aku butuh, tapi karena uang ini bakal jadi bukti betapa rendahnya etika kerja seorang manajer yang aku percayai. Sambil berdiri, aku sempat melirik ke arah grup arisan bapak-bapak di pojok ruangan yang juga asyik julid membicarakan penampilanku yang mereka anggap gagal dalam hidup. Rasanya ingin sekali aku buka masker dan teriak kalau aku ini bos mereka. Tapi aku tahu ini belum saatnya. Aku butuh bukti yang lebih kuat untuk menjatuhkan orang seperti Aris. Keadaan makin memanas saat tiba-tiba HP Aris yang diletakkan di meja berbunyi berkali-kali. Ada notifikasi pesan WhatsApp yang masuk, dan aku nggak sengaja melihat sekilas isinya karena posisinya sangat dekat denganku. Pesan itu dari seseorang bernama Vendor X yang isinya menagih janji soal persentase proyek yang sudah cair tapi belum disetor ke rekening pribadinya. Mataku menyipit, dugaanku makin kuat kalau Aris ini bukan cuma sombong, tapi dia benar-benar parasit yang sedang menggerogoti perusahaanku dari dalam. Lo ngapain lirik-lirik HP gue? Mau nyolong ya? Dasar mental miskin. Bentak Aris sambil buru-buru menyambar HP-nya dengan wajah yang tiba-tiba terlihat panik dan sedikit pucat. Perubahan ekspresinya itu nggak luput dari pengamatanku. Dia yang tadinya petantang petenteng, sekarang terlihat gelisah dan terus-menerus mengecek sekitar. Aku hanya tersenyum dingin di balik masker,
karena aku tahu rahasia besarnya baru saja terbuka sedikit demi sedikit di depan mataku sendiri. Nggak lama kemudian, seorang pelayan hotel datang membisikkan sesuatu ke telinga Aris, yang membuatnya langsung berdiri tegak dan merapikan jasnya yang kesempitan itu. Teman-teman, sorry ya. Direktur utama holding company kita lagi OTW ke sini mau ngecek acara reuni kita. Maklumlah, gue kan anak emasnya beliau. Pamer Aris ke semua orang dengan wajah bangga yang dibuat-buat. Teman-teman yang lain langsung heboh. Mereka sibuk merapikan baju dan rambut, berharap bisa cari muka di depan bos besar yang mereka kira adalah relasi dekat Aris. Aku cuma bisa membatin. Direktur utama. Maksudnya Pak Bambang. Tangan kananku. Aku tahu betul Pak Bambang memang aku suruh datang ke sini untuk membawa dokumen audit rahasia yang sudah aku minta sejak minggu lalu. Aris nggak sadar kalau kedatangan Pak Bambang bukan untuk menyanjungnya, melainkan untuk mengantarkan surat kematian bagi karirnya yang selama ini dibangun di atas kebohongan. Aku mundur perlahan ke sudut ruangan, membiarkan Aris tetap berdiri di tengah dengan kesombongan yang sudah sampai ke ubun-ubun. Suasana ruangan jadi makin tegang. Semua orang berdiri menghadap pintu masuk utama dengan perasaan cemas sekaligus penasaran. Aris berdiri paling depan, membusungkan dadanya seolah-olah dia adalah pahlawan yang paling berjasa di perusahaan. Padahal tangannya terlihat sedikit gemetar saat merapikan dasinya. Aku tetap diam di pojokan, dengan seragam OB-ku yang masih basah dan bau jus, menunggu momen yang tepat untuk melepaskan topeng penyamaran ini dan melihat wajah aslinya saat semuanya hancur. Suasana ballroom hotel itu mendadak sunyi senyap saat pintu besar di ujung ruangan terbuka dengan perlahan. Aku bisa melihat Pak Bambang, direktur utama kepercayaanku, melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, dan langkah kaki yang terdengar tegas di atas lantai marmer. Di sampingnya, seorang asisten membawa map kulit tebal, yang aku tahu persis isinya adalah hasil audit investigasi yang aku minta 3 hari lalu. Aris langsung memasang senyum paling lebar. Wajahnya yang tadi sombong, kini berubah jadi penuh kepura-puraan, seolah dia adalah karyawan paling teladan sejagat raya. Nah, ini dia bos besar gue datang. Kalian lihat ya, gimana cara orang sukses saling menyapa. Bisik Aris ke teman-teman di sekitarnya dengan nada sombong yang masih tersisa. Dia melangkah maju dengan percaya diri. Tangannya sudah terjulur ingin menjabat tangan Pak Bambang di depan semua alumni SMA kami. Semua orang menahan napas. Beberapa teman bahkan ada yang sibuk membetulkan kerah baju, berharap kecipratan wibawa dari tamu agung yang baru saja datang itu. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar di luar ekspektasi semua orang di ruangan itu, terutama Aris. Pak Bambang sama sekali nggak melirik tangan Aris yang sudah menggantung di udara. Dia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan dengan wajah yang sangat serius, seperti sedang mencari seseorang yang sangat penting. Aris yang dicuekin gitu cuma bisa mematung. Wajahnya mendadak merah padam karena malu. Tapi dia tetap berusaha menjaga wibawanya dengan pura-pura batuk dan membetulkan jam tangan mewahnya. Aku masih berdiri di pojokan, tetap memegang tongkat pel sambil menunduk dalam, mencoba tetap dalam karakter Rian si OB yang malang. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Pak Bambang mulai melangkah ke arahku, mengabaikan karpet merah dan barisan teman-temanku yang sudah siap menyambutnya. Aris yang melihat arah jalan Pak Bambang langsung panik dan buru-buru menghampiriku, seolah takut aku bakal melakukan hal memalukan di depan atasannya. OB, lo minggir sana. Jangan sampai bau asam lo ganggu Pak Bambang. Bentak Aris dengan suara rendah tapi penuh penekanan sambil mencoba mendorong bahuku menjauh. Tangannya yang kasar itu mencengkram seragamku yang masih basah, bekas tumpahan jus jeruk tadi. Matanya melotot tajam penuh ancaman. Dia benar-benar nggak sadar kalau setiap gerakannya itu sedang diawasi dengan teliti oleh Pak Bambang yang langkahnya semakin dekat ke posisi kami. Langkah sepatu pantofel Pak Bambang akhirnya berhenti tepat 2 meter di depanku. Suasananya jadi benar-benar mencekam, sampai suara AC Saike terdengar jelas. Aris yang masih memegang kerah bajuku langsung melepaskannya dengan kasar dan mencoba kembali menjilat.
Maaf banget Pak Bambang, ini OB-nya memang agak kurang ajar, nggak tahu diri, berdiri di jalur Bapak. Biar nanti saya sendiri yang urus pemecatannya secara tidak hormat, Pak. Ucap Aris dengan suara yang dibuat-buat sopan, tapi tetap terdengar angkuh. Aku bisa melihat rahang Pak Bambang mengeras. Matanya yang tajam menatap Aris dengan tatapan yang sangat dingin, seolah sedang melihat serangga pengganggu. Tanpa sepatah kata pun, Pak Bambang kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku. Dan seketika itu juga, ekspresi wajahnya berubah jadi penuh hormat. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur yang hanya dia lakukan kepadaku selama puluhan tahun dia bekerja di bawah pimpinan keluargaku. Mohon maaf saya terlambat, Pak. Laporan audit rahasia yang Bapak minta untuk cabang yang dipimpin Saudara Aris sudah selesai saya siapkan. Ucap Pak Bambang dengan suara yang lantang dan tegas. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong bagi semua orang yang ada di ballroom itu. Teman-teman alumni yang tadi menertawakanku langsung melongo. Beberapa bahkan sampai menjatuhkan gelas yang mereka pegang karena nggak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aris, jangan tanya lagi. Wajahnya yang tadi merah karena sombong sekarang berubah pucat pasi seperti mayat. Bibirnya gemetar hebat sampai nggak bisa mengeluarkan satu kata pun. Dia menatapku, lalu menatap Pak Bambang. Lalu kembali menatapku dengan tatapan yang penuh ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Dia baru sadar kalau OB yang tadi dia suruh membersihkan sepatu dan dia lempar uang lecek adalah orang yang memegang seluruh kendali hidup dan karirnya. Aku perlahan melepaskan masker yang sejak tadi menutupi wajahku. Lalu aku tegakkan bahuku yang sejak tadi aku bungkukkan untuk penyamaran. Aku menatap langsung ke mata Aris yang sekarang sudah berkaca-kaca karena ketakutan yang sangat dalam. "Gimana, Riz? Sepatu lo udah bersih kan setelah gue lap tadi?" Tanyaku dengan nada tenang tapi sangat menusuk, sambil memberikan uang 50.000 lecek miliknya yang tadi aku simpan di saku celana. Suasana ballroom yang tadinya riuh mendadak sunyi sesenyap kuburan. Sampai suara napas Aris yang tersengal-sengal pun kedengaran jelas. Aku melangkah satu tindak ke depan, berdiri tepat di hadapan Aris yang sekarang badannya sudah gemetar hebat seperti orang kedinginan. Semua teman alumni SMA-ku cuma bisa terpaku. Ada yang menelan ludah berkali-kali, dan ada yang buru-buru menyembunyikan HP mereka karena takut ketahuan tadi sempat merekam momen aku dihina. "Kenapa diam, Riz? Mana suara lantang lo yang tadi nyuruh gue berlutut?" Tanyaku sambil menatapnya tajam. Suaraku tenang, tapi setiap kata yang keluar kerasa dingin menusuk sampai ke tulang. Aku mengambil map kulit tebal dari tangan Pak Bambang, membukanya perlahan di depan muka Aris yang sudah banjir keringat dingin. Aku tunjukkan lembaran-lembaran kertas yang berisi rincian aliran dana gelap dari proyek pengadaan alat kantor yang selama ini dia sunat habis-habisan. Aris mencoba bicara. Bibirnya bergerak-gerak, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia benar-benar syok sampai ke sumsum tulang belakangnya. Ini pasti ada salah paham, Pak. Saya bisa jelasin semuanya. Racaunya terbata-bata dengan suara yang nyaris hilang. Dia mencoba memegang lengan jas Pak Bambang, tapi dengan kasar Pak Bambang menepis tangannya, seolah-olah Aris adalah kotoran yang menjijikan. "Salah paham gimana, Riz? Jam tangan Rolex edisi terbatas di tangan lo itu harganya 300 juta. Padahal gaji lo sebagai manajer cabang cuma 20 juta sebulan." Ucapku sambil menarik tangannya kasar untuk memperlihatkan jam tangan itu ke semua orang. "Lo beli ini pakai uang keringat karyawan-karyawan kecil yang jatah lemburnya lo potong secara sepihak kan? Lo pikir gue nggak tahu laporan keuangan yang lo manipulasi setiap bulan?" Seketika itu juga, Aris jatuh terduduk di atas lantai yang tadi dia suruh aku pel. Wajahnya benar-benar hancur dan gak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang tadi dia pamerkan. Teman-teman alumni yang tadinya mendukung Aris sekarang mulai menjauh. Mereka saling lirik dan berbisik, berusaha mencuci tangan seolah-olah gak pernah ikut menertawakanku. "Tega banget ya si Aris, ternyata uangnya hasil korupsi," celetuk salah satu teman wanita yang tadi paling kencang menghinaku, benar-benar bermuka dua. Aku menoleh ke arah teman-teman yang lain, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. "Kalian semua kesini buat reuni, buat nyambung silaturahmi.
Atau cuma buat nyari siapa yang paling sukses buat dipuja dan siapa yang paling bawah buat diinjak? Tanyaku lantang. Mereka semua langsung menunduk. Gak ada satupun yang berani menatap mataku. Bahkan si ketua geng yang tadi paling semangat ngejak aku sampai tersedak minumannya sendiri. Aris tiba-tiba merangkak mendekat ke arah kakiku. Dia mencoba memegang ujung celana seragam OB-ku yang masih basah kuyup karena ulahnya tadi. "Rian, tolong Yan, kita kan teman lama. Tolong jangan laporin polisi. Kue hilaf Yan, anak istri kue butuh makan," pintanya sambil menangis sesenggukan di bawah kakiku. Pemandangan ini benar-benar ironis. Beberapa menit lalu dia merasa seperti raja, dan sekarang dia memohon-mohon seperti pengemis di depanku. Aku menarik kakiku mundur agar tidak disentuh oleh tangannya yang kotor karena ketidakjujuran itu. Teman macam apa yang mempermalukan temannya sendiri di depan umum hanya karena jabatan? Tanyaku balik dengan nada muak. Aku menyerahkan map itu kembali ke Pak Bambang dan memberikan instruksi singkat yang bikin Aris makin histeris. "Pak Bambang, hubungi tim legal dan kepolisian sekarang juga. Saya mau kasus ini diproses malam ini tanpa ada keringanan sedikit pun." Suara tangisan Aris makin pecah. Dia memukul-mukul lantai hotel yang mewah itu dengan penuh penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku melihat ke arah seragam OB-ku yang kotor. Seragam yang dia hina itu sebenarnya adalah simbol dari kejujuran yang gak pernah dia miliki. Aku merasa sesak melihat orang yang pernah berjuang bareng di sekolah dulu, sekarang harus berakhir tragis, karena keserakahan yang gak ada habisnya. "Satu hal lagi, Riz," kataku sebelum aku berbalik pergi meninggalkan kerumunan yang masih terpana itu. "Uang 50.000 yang lo lempar tadi, simpan aja. Mungkin itu bakal jadi uang terakhir yang lo punya sebelum semua aset korupsi lo disita negara." Aku berjalan keluar dari ballroom dengan langkah tegak, meninggalkan semua drama reuni yang menjijikan itu. Sementara Pak Bambang dan 2 orang security mulai menyeret Aris keluar dari ruangan. 1 bulan sudah berlalu sejak malam reuni yang kacau itu. Tapi beritanya masih jadi omongan hangat di grup WhatsApp alumni sampai detik ini. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap pemandangan kota dari lantai 50 gedung pusat holding company-ku, sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Di atas meja, ada laporan final kalau Aris secara resmi sudah ditetapkan jadi tersangka atas kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Semua asetnya, dari rumah mewah di klaster elit sampai mobil dinas yang sering dia banggakan, semuanya disita tanpa sisa sama sekali. Grup WhatsApp yang dulu isinya cuma pamer harta, sekarang mendadak jadi sepi. Nggak ada lagi yang berani kirim foto liburan atau mobil baru setelah tahu siapa aku sebenarnya. Lucunya, banyak teman yang dulu ikut menghinaku, tiba-tiba jadi rajin banget kirim pesan personal, nanya kabar, bahkan ada yang berani minjam uang dengan alasan kenangan masa SMA. Aku nggak membalas satupun dari mereka. Bukan karena aku dendam, tapi aku baru sadar kalau lingkungan yang toksik cuma bakal menghambat kita buat terus berkembang. Kabar terbaru yang aku dengar, istri Aris memilih buat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, karena nggak kuat nahan malu sama tetangga-tetangganya. Rumah KPR mereka yang belum lunas pun akhirnya ditarik bank. Dan Aris sekarang harus mendekam di balik jeruji besi buat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Rasanya miris. Seorang manajer yang punya masa depan cerah harus hancur berantakan hanya karena rasa sombong dan haus akan pengakuan yang semu di depan teman-teman lamanya. Malam itu, sebelum Aris benar-benar dibawa pergi oleh kepolisian, aku sempat melihat wajahnya untuk terakhir kalinya di lobi hotel. Dia yang tadinya kelimis dengan pomade mahal, sekarang kelihatan kuyu, rambutnya berantakan, dan jas mahalnya sudah nggak ada gagahnya sama sekali. Dia menatapku dengan tatapan kosong, penuh penyesalan yang sudah terlambat, seolah baru sadar kalau roda kehidupan itu berputar, dan dia sedang berada di titik paling bawah yang sangat gelap. Beberapa teman yang dulu ikut menertawakanku juga kena imbasnya.
Karena ternyata mereka terlibat dalam lingkaran setan proyek fiktif yang dibuat oleh Aris. Aku terpaksa melakukan PHK massal terhadap mereka yang terbukti nggak jujur, karena perusahaanku nggak butuh orang pintar kalau nggak punya integritas sama sekali. Aku lebih baik menggaji orang yang jujur meski mereka mulai dari nol, daripada memelihara parasit yang hanya tahu cara menjilat dan menginjak bawahan. Sekarang, aku tetap sering turun ke lapangan. Kadang masih pakai seragam OB atau kurir, cuma buat mastiin semuanya berjalan dengan benar tanpa ada kecurangan. Bedanya, sekarang nggak ada lagi yang berani merendahkan orang yang pakai seragam biru itu. Karena mereka sadar kalau siapapun yang ada di balik seragam itu layak dihormati. Kejadian reuni itu jadi pelajaran besar buat aku. Kalau kekayaan itu titipan, tapi karakter dan kejujuran adalah jati diri yang gak akan pernah bisa dibeli pakai uang. Aku juga sempat kirim paket sembako ke rumah orang tua Aris secara anonim. Karena bagaimanapun, orang tuanya nggak salah apa-apa dalam hal ini. Aku ingin menunjukkan bahwa cara membalas dendam yang paling elegan bukanlah dengan menghancurkan hidup orang sampai mati, tapi dengan tetap menjadi orang baik di saat mereka jahat. Biarlah hukum yang bekerja untuk urusan pidananya, tapi urusan kemanusiaan tetap harus berjalan di atas segalanya. Itu prinsip yang selalu aku pegang teguh. Buat kalian yang mungkin sekarang lagi dipandang sebelah mata atau dihina karena pekerjaan kalian, jangan pernah merasa rendah diri atau menyerah. Teruslah bekerja keras dengan jujur, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bakal mengangkat derajat kita ke tempat yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ingat, seragam kerja hanyalah pembungkus. Yang menentukan harga diri kita adalah apa yang kita kerjakan saat nggak ada orang lain yang melihat. Kisahku ini bukan soal pamer kekayaan, tapi soal bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia tanpa melihat apa jabatannya atau seberapa tebal dompetnya. Dunia ini kecil, dan suatu saat nanti, orang yang kamu injak hari ini bisa jadi adalah orang yang memegang kunci masa depanmu besok. Jangan sampai kamu menyesal saat semua kesombonganmu berbalik menjadi senjata yang menghancurkan dirimu sendiri di depan banyak orang. Pesan moralnya sederhana saja. Rendah hatilah saat kamu di atas, karena kamu nggak akan pernah tahu seberapa keras jatuhnya saat kamu berada di bawah nanti. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari kulit luarnya saja, karena berlian pun seringkali ditemukan di dalam lumpur yang paling dalam. Jadilah orang sukses yang tetap punya hati, bukan orang sukses yang kehilangan nurani, hanya demi gengsi yang sebenarnya nggak ada harganya.